Your choice! Ready! Alright. He steps forward! I know you already triggered the silent alarms. Roll for that. Where the fuck is the asshole? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Bang Story. Tentunya hanya di channel Barelang TV. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga saja kita semua dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusan yang akan kita lalui. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah cerita alur film. Dan film yang akan saya bahas kali ini yaitu berjudul Den of Thieves. Den of Thieves adalah film yang menceritakan tentang sekelompok polisi elit yang dipimpin oleh orang yang bernama Nick. Di sini mereka akan menghentikan kelompok pencuri yang dipimpin oleh Ray. Ray dan krunya berencana merampok bank federal di Los Angeles. Namun karena rencana aksi mereka yang telah tercium oleh polisi, maka Ray dan krunya menjadi target sasaran oleh Nick. Namun Ray bukanlah perampok amatiran yang dengan mudah akan tertangkap oleh Nick. Dengan rencananya yang matang, Ray mempersiapkan krunya untuk merampok bank tersebut. Selanjutnya, bagaimana aksi Ray saat melakukan perampokan? Oke, langsung saja. Bagi kalian yang suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita lihat iklan dulu. Check it out. Film ini bermula ketika sekelompok perampok bersenjata lengkap yang akan merampok sebuah bank. Sebelumnya mereka membajak sebuah truk lapis baja milik kepolisian di wilayah Los Angeles. Sebelum truknya dibajak, sopir terlebih dahulu menghubungi rekan-rekannya untuk meminta bantuan. Karena diduga akan mengambil senjata, salah seorang polisi ditembak mati oleh perampok tersebut. Tak lama berselang, datanglah anggota polisi lainnya. Baku tembak pun terjadi. Baku tembak itu menyebabkan beberapa polisi yang datang itu tewas. Dan salah satu perampok yang bernama Marcus tewas di tempat kejadian. Kemudian para perampok berhasil kabur. Dan ketika sampai di markas mereka, sang ketua yang bernama Ray mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak membunuh polisi di sana, sebab itu merupakan tindakan kriminal berat. Dan sekarang mereka akan berhadapan dengan satuan elit kepolisian Los Angeles. Keesokan harinya, kepala satuan elit kepolisian Los Angeles yang bernama Big Nick melakukan pemeriksaan di tempat kejadian. Setelah mereka memeriksa petunjuk yang ada, Nick menyimpulkan bahwa perampok ini bukanlah orang-orang sembarangan. Dari kejauhan, salah seorang perampok yang bernama Bosco sedang mengamati mereka. Kemudian Bosco melaporkan hasil pengamatannya kepada Ray. Ketika Ray melihat foto dari Bosco, ternyata Ray mengetahui Nick karena reputasinya sebagai komandan dari pasukan elit kepolisian. Di kantor, Nick dan anggotanya sedang menyelidiki kasus ini. Dari petunjuk yang didapatkan, mereka mencurigai adanya campur tangan Ray sebagai dalang kejadian ini. Untuk mendapatkan informasi lebih, Nick akan meminta keterangan dari Donnie yang bekerja sebagai bartender di sebuah klub. Karena Donnie yang pernah terlihat bersama dengan Ray, akhirnya dia akan dimintai keterangan oleh kepolisian. Di malam harinya, Nick mendatangi di mana Donnie bekerja, dan mereka pun berbincang di sana. Ketika selesai bekerja,
Doni kemudian masuk ke dalam mobilnya untuk pulang. Kemudian tiba-tiba muncul Nick yang menghajarnya hingga pingsan. Keesokan harinya, Doni terbangun. Dan ketika ia keluar dari kamar, dia tersadar bahwa dia sedang berada di tempat Nick. Di sana kemudian Nick mulai menginterogasi Doni. Awalnya Doni mengatakan bahwa dia hanya bekerja sebagai driver untuk Ray. Dan lebih daripada itu, dia tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Nick mengancam Doni akan menjebloskannya ke dalam penjara yang penuh dengan tahanan homo. Akhirnya Doni menceritakan semua yang dia ketahui, mulai dari dia bertemu dengan Ray hingga keterlibatannya dalam perampokan bersama Ray. Dia juga mengatakan bahwa Ray adalah orang yang jenius karena dia merencanakan segala aksinya dengan sangat detail dan rapi. Setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, Nick membiarkan Doni untuk pergi. Ketika dalam perjalanan pulang, Doni mendapatkan telepon dari Ray. Ray meminta untuk pergi ke suatu tempat besok pagi. Keesokan harinya, Doni telah berada di tempat yang ditentukan. Kemudian, Ray dan yang lain datang untuk menjemputnya. Mereka pun menuju ke sebuah gedung. Di gedung ini, Ray menjelaskan kepada mereka tentang rencananya untuk merampok sebuah bank federal di Los Angeles, pusat dari semua bank yang ada di Los Angeles. Karena target mereka adalah bank federal, tentu saja sistem keamanannya sangat ketat. Hanya bank ini yang tidak pernah kebobolan oleh perampok. Sudah ada 53 kali percobaan perampokan, namun semua gagal. Setelah menjelaskan tentang target mereka, kemudian Ray menjelaskan sistem keamanan bank yang begitu ketat dan sistem operasional bank tersebut. Setiap harinya truk lapis baja akan menghantarkan uang dari semua bank yang ada di Los Angeles. Nomor seri dari setiap uang akan direkam di pusat data bank federal ini. Jadi apabila hilang selembar saja, uang akan mudah untuk dilacak keberadaannya dan siapa yang menggunakannya. Kemudian petugas bank akan memeriksa uang itu untuk memeriksa ketepatan jumlah uangnya dan memisahkan uang pecahan baru dengan uang pecahan lama. Setelah dipisahkan, nomor seri uang pecahan lama akan dihapus dari data bank federal ini. Fisik uang pecahan lama akan dipecahkan dengan alat penghancur kertas, kemudian akan dibuang di tempat sampah. Jadi Ray berencana akan mengambil uang pecahan lama yang jumlahnya lebih dari 30 juta dolar sebelum dimasukkan ke dalam mesin penghancur kertas. Dengan mengambil uang ini, mereka tidak akan dikejar oleh polisi karena uang pecahan lama telah dianggap hilang. Itulah strategi jenius Ray. Sementara itu, Nick dan timnya sedang mendalami informasi yang diberikan oleh Doni. Kemudian mereka mulai mengidentifikasi profil Ray dan profil krunya satu persatu. Kemudian Ray mulai mempersiapkan timnya untuk misi kali ini. Dimulai dari Doni yang melamar sebagai kurir sebuah restoran Cina. Hal ini dilakukan agar dia bisa masuk untuk mengantarkan makanan ke dalam bank federal itu. Kemudian Ray juga mempersiapkan peralatan yang akan mereka gunakan. Keesokan harinya, Doni mulai melaksanakan tugasnya sebagai kurir yang mengantarkan makanan pesanan tugas ke dalam bank federal itu. Dia membawa 2 bungkus makanan. Satu bungkus dia berikan kepada petugas dan yang satunya dia letakkan di ventilasi dalam toilet. Pada malam harinya, Ray sedang makan malam dengan krunya di restoran dan tak lama kemudian Nick beserta timnya datang. Kemudian Nick menghampiri meja Ray dan mengajak Doni untuk berbincang-bincang. Karena Ray yang merasa terganggu, Ray meminta Nick untuk pergi dari mejanya. Kemudian Ray dan krunya pulang, dan Ray mulai mencurigai Doni sebagai polisi yang menyamar. Doni membantah tuduhan Ray karena dia bukanlah polisi dan dia tidak memberikan informasi apapun kepada Nick. Smoke was start. I ain't tell him shit. He was sweating me. I ain't seen him. Ray tak langsung percaya dengan perkataan Doni. Namun Ray meminta Doni mengatakan kepada Nick bahwa aksi mereka akan dilakukan pada hari Jumat. Kita lihat Nick sedang berada di sebuah toko pakaian. Kemudian Doni menghampirinya. Dia menjalani perintah Ray dengan memberitahu Nick aksi Ray yang akan dilakukan pada hari Jumat. Namun dia tak memberitahu di mana lokasi target Ray saat itu. Kemudian Doni pergi dari tempat itu.
Dia juga berpesan kepada Nick agar dia menggunakan rompi anti peluru. Akhirnya Nick mengetahui lokasi Ray yang akan beraksi, yaitu di Bank Pico Rivera. Nick menginformasikan timnya yang lain. Di hari itu Ray dan Nick sedang mempersiapkan aksi mereka masing-masing, mulai dari persenjataan hingga peralatan lainnya. Kemudian Ray tiba di lokasi target mereka. Namun Nick ternyata telah mengintai dari belakang. Nick dan timnya melihat bahwa Ray dan krunya akan beraksi dengan persenjataan lengkap, dan mereka pun langsung beraksi. Right there! Everybody please forward! Now go down and your mouth shut! Ray dan krunya menyandra semua orang yang berada di dalam bank. Dia meminta manajer bank untuk menghubungi nomor telepon darurat dan melaporkan bahwa telah terjadi perampokan di bank itu. Ray meminta agar disiapkan uang sejumlah 10 juta dolar dan 1 unit helikopter. Jika dalam waktu 1 jam tidak disiapkan, Ray mengancam untuk menembak para sandera satu persatu. Tak berselang lama, Ray dan krunya meledakkan sesuatu di dalam bank. Well, they just blew the vault. Kemudian kita lihat Nick sedang mempelajari denah lokasi bank. Nick mengetahui ada saluran air yang berada di bawah lantai bank. Nick berpikir bahwa Ray akan menggunakan jalur itu untuk keluar dari bank. Kemudian dia segera masuk ke dalam bank untuk memastikannya. Ternyata dugaan Nick benar. Ray sudah tak ada lagi di dalam bank itu. Mereka keluar dari saluran air yang ada di bawah lantai bank. Kemudian Nick dan timnya masuk ke dalam saluran air untuk mencari Ray. Nick tidak dapat menangkap Ray karena Ray dan krunya sudah keluar dari saluran air itu dan ternyata mengarah ke bagian belakang bank. Tak puas dengan hal itu, Nick dan timnya segera pergi mencari keberadaan Ray. Dia meminta bantuan kantor pusat untuk melacak keberadaan mereka. Sementara itu, Ray dan krunya mengarah ke Bank Federal dengan menyamar sebagai karyawan perusahaan Alameda. Ray menyetorkan uang yang mereka rampok dari Bank Pico Rivera ke Bank Federal. Kemudian Ray membawa uang itu masuk ke bagian pemeriksaan dan menunggu sampai proses pemeriksaan selesai. Ray kemudian menyuruh krunya yang bernama Bosco untuk mematikan listrik di bank itu. Kemudian Donnie yang sedang bersembunyi dari dalam kotak uang pun keluar untuk mengambil uang pecahan lama dengan memasukkan uang itu ke dalam plastik. Kemudian Donnie membuang uang itu ke dalam kotak sampah. Donnie berhasil mengambil uang pecahan lama itu kurang lebih 30 juta dolar. Setelah listrik kembali menyala, Donnie segera keluar melalui saluran udara yang mengarah ke toilet. Setelah petugas bank memeriksa jumlah uang yang disetorkan oleh Ray, kemudian Ray diizinkan untuk pergi. Donnie pun telah sampai di toilet dan kembali menyamar sebagai kurir yang mengantarkan makanan ke petugas bank. Setelah sampai di tempat pemeriksaan, salah seorang petugas juga menyadari bahwa Donnie tak terlihat masuk hari ini. Polisi itu kemudian memeriksa buku daftar pengunjung hari ini dan tidak ada nama Donnie di sana. Beruntung Donnie tetap dibiarkan pergi. Kita beralih ke Bosco yang tadi telah mematikan listrik di bank. Kini dia akan membajak truk sampah yang baru saja mengangkut sampah dari bank tersebut. Kemudian dia membawa truk itu ke tempat pembuangan sampah. Di sana Ray dan temannya sudah menunggunya untuk mengambil uang tersebut. Kita kembali ke Nick. Nick yang sedang mencari keberadaan Ray dan krunya melihat Donnie yang sedang keluar dari Bank Federal. Tanpa banyak basa-basi, Nick menangkapnya. Salah satu kru Ray melihat Donnie ditangkap dan dia melaporkan kepada Ray. Di dalam mobil, Donnie dihajar dan diinterogasi oleh Nick dan timnya. Where the fuck is it? Where the fuck is the asshole? Akhirnya Donnie memberitahukan keberadaan Ray. Tanpa membuang waktu, Nick bergegas mengejar. Tak lama kemudian, Nick melihat mobil yang digunakan oleh Ray dan krunya. Di sana mereka terjebak macet yang sangat panjang. Nick kemudian turun untuk menangkap Ray. Ray yang melihat Nick yang akan turun dari mobilnya langsung mempersiapkan timnya dengan senjata. Baku tembak pun terjadi.
Ray yang berusaha untuk lari dari Nick akhirnya tertembak, dan Nick pun menembak Ray hingga tewas. Nick dan tim kembali ke mobilnya. Ternyata Donnie sudah kabur dengan melepaskan borgol. Lalu Nick memeriksa mobil Ray. Di sana dia mendapatkan plastik yang berisi sampah. Nick bingung dengan apa yang ia dapatkan. Kemudian Nick mendatangi tempat di mana Donnie bekerja. Di sana dia melihat foto Donnie bersama krunya. Ternyata di sini kita mengetahui Donnie adalah dalang dari semua perampokan ini dan bekerja sama dengan Ray. Saat ini Donnie berada di London. Dia tetap bekerja sebagai bartender di sebuah klub. Di klub itu Donnie berjumpa dengan seorang pengusaha berlian yang sedang memesan minuman kepada Donnie. Dan film pun selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.